Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kepada teman-teman mahasiswa MPI yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pada beliau Ustazuna ya Ustaz Imam Mawardi hafizahullah taala. Pendahuluan. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam mensukseskan pembangunan bangsa. Pendidikan berfungsi dalam mengembangkan serta meningkatkan kemampuan dan mutu kehidupan serta martabat manusia. Dengan tujuan mengenal model-model pengembangan kurikulum adalah sebagai strategi bagaimana kurikulum yang dilaksanakan dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan dirinya. Pembahasan pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Arab. Kata kurikulum bisa diungkapkan dengan manhaj, yang berarti jalan yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Secara terminologi, kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah merupakan landasan yang digunakan pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan pendidik yang inginkan. Selanjutnya adalah model-model pengembangan kurikulum. Model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan. Sedangkan secara garis besar, model-model pengembangan kurikulum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu model deduktif dan model induktif. Model deduktif adalah model yang dimulai dari hal umum ke hal khusus. Contohnya, model Taylor, model Shiller, Alexander, Lewis, dan model Oliva. Sedangkan model induktif adalah model yang dimulai dari hal khusus ke hal umum. Contohnya adalah model Taba. Kalau kita lihat dari bagan di bawah ini tentang the administrative line staff model, dimulai dari tim penyusun, kemudian sekolah, selanjutnya pengembangan naskah akademik, di breakdown menjadi analisis kebutuhan, kemudian menjadi pengembangan draft kurikulum, selanjutnya uji coba atau validasi, selanjutnya adalah revisi, dilanjutkan dengan sosialisasi dan diseminasi, yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Untuk selanjutnya kami akan sampaikan tentang kelebihan dari the administrative line staff model. Kelebihannya adalah pengembangan kurikulum ini akan lebih nyata dan praktis. Karena apa? Karena dihasilkan melalui proses yang telah diuji dan diteliti secara ilmiah. Sedangkan kekurangannya adalah
Pada prinsipnya, pengembangan kurikulum dengan model ini bersifat tidak demokratis, karena prakarsa, inisiatif, dan arahan dilakukan melalui garis staf hierarkis dari atas ke bawah, bukan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi dari bawah ke atas. Untuk selanjutnya adalah model demonstrasi. Model demonstrasi diawali dari hierarki administratif, kemudian membentuk yang pertama adalah unit guru formal, kemudian proyek pengembangan kurikulum, selanjutnya adalah riset internal sekolah, kemudian segmen baru kurikulum, didemonstrasikan, kemudian penyerapan sekolah, kemudian menjadi variasi administratif yang naik kembali menjadi hierarki administratif atau berakhir pada hierarki administratif. Demikian siklusnya. Kelebihan dari model demonstrasi adalah model ini akan menggerakkan inisiatif, kreativitas guru-guru, serta memberdayakan sumber-sumber administrasi untuk memenuhi kebutuhan dan minat guru dalam mengembangkan program baru. Sementara kekurangannya adalah menciptakan pertentangan-pertentangan di kalangan guru. Kenapa? Karena guru-guru yang tidak ikut serta dalam proses pengembangan kurikulum cenderung menganggap guru-guru yang melakukan eksperimen dengan keraguan dan tidak yakin. Selanjutnya adalah inverted model Taba. Diawali dari yang pertama, mendiagnosis kebutuhan, kemudian melaksanakan atau mengadakan tryout, setelah itu menyusun kerangka teori, kemudian baru adanya kurikulum baru. Kelebihan dari inverted model Taba adalah dengan menekankan pada peranan dan nilai tujuan-tujuan atau objektif, model ini membuat para pengembang kurikulum bisa berpikir serius tentang tugas mereka. Sementara kekurangannya adalah model tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama, yang secara logis dan sistematis akan mengalami kesulitan dalam menggunakan. Yang kelima adalah model Taylor. Model Taylor berawal dari tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kemudian di breakdown menjadi pemilihan pengalaman belajar untuk tujuan, selanjutnya pengorganisasian pengalaman tersebut, kemudian diakhiri dengan evaluasi. Kelebihan dari model Taylor memasukkan berbagai kematangan yang berhubungan dengan objectivize. Struktur logis kurikulum yang dikembangkannya menerapkan situasional analisis sebagai titik permulaan. Sementara kekurangan dari model Taylor ini, tidak semua yang ikut berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum sepakat dalam menentukan standar objektivitas. Yang keenam adalah model Rogers interpersonal relation. Diawali dari penilaian target Sigdignas yang merupakan tahap pertama, dilanjutkan dengan tahap kedua, pengalaman kelompok intensif bagi guru. Kemudian tahap ketiga, pengembangan pengalaman. Dilanjutkan keterlibatan orang tua sebagai tahap keempat. Dan yang terakhir adalah kelompok vertikal sebagai kulminasi. Kelebihan dari model Rogers interpersonal relation adalah kurikulum diperlakukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan.
Sedangkan kekurangannya apa dari model ini? Kekurangannya adalah memerlukan waktu yang lama dan sulit ditargetkan untuk menyelesaikan secara tuntas dalam penyusunan kurikulum baru sebagai hasil dari pengembangan kurikulum. Memerlukan biaya yang tidak sedikit, mengingat banyaknya unsur yang terlibat. Model selanjutnya adalah model Oliva. Dari model Oliva ini bisa kita lihat bagan sebagai berikut. Dari bagan tersebut bisa kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah kelebihan dari model Oliva. Kelebihan dari model Oliva adalah dapat digunakan untuk penyempurnaan kurikulum, jelas dan lengkap pada setiap tahapnya, atau komprehensif, semua terlibat aktif dalam penerapannya. Sementara kekurangannya adalah masih diperlukan pengawasan menyeluruh terhadap setiap langkah penerapan model. Perlu adanya interaksi dan komunikasi yang baik dari semua pihak. Model selanjutnya adalah model Wheeler. Model Wheeler ini di sini bisa kita lihat bagannya atau siklusnya. Yang pertama adalah aims atau goal. Yang kedua seleksi pengalaman belajar. Yang ketiga seleksi isi materi. Selanjutnya organisasi dan integrasi. Diakhiri dengan evaluasi. Sedangkan kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya adalah memiliki mekanisme umpan balik sehingga meniadakan masukan dan saran. Dengan adanya umpan balik dapat mengetahui tingkat kecepatan ketercapaian pengembangan kurikulum tersebut. Kekurangannya apa untuk model Wheeler ini? Kekurangannya adalah tujuan jangka pendek pada kurikulum Wheeler meliputi karakteristik. Perilaku memiliki banyak tujuan jika diterapkan untuk merancang kurikulum. Akan tetapi memiliki batas dalam pelaksanaannya. Yang kesembilan adalah model Nichols. Model Nichols diawali dari seleksi objek, kemudian seleksi dan organisasi konten, seleksi dan organisasi metode, kemudian dilaksanakan evaluasi, selanjutnya dilaksanakan analisis situasi. Seperti model yang lain, model Nichols ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah memiliki struktur logis kurikulum yang dikembangkannya. Dengan menerapkan situasional analisis sebagai titik permulaan dapat memberikan dasar data sehingga tujuan-tujuan yang lebih efektif mungkin akan dikembangkan. Dan kekurangannya, kebanyakan pendidik lebih suka mengandalkan intuisi daripada menggunakan basis data yang sistematis dan sesuai dengan situasi. Yang ke-10 adalah model dinamik Skillback. Diawali dari analisis situasi, kemudian dilanjutkan dengan merumuskan tujuan, membuat program, interpretasi dan implementasi. Yang terakhir adalah monitoring dan rekonstruksi. Kelebihan dari model dynamic Skillback
adalah memasukkan berbagai kematangan yang berhubungan dengan objectivize, dikembangkannya struktur logis kurikulum, menerapkan analisis situasi sebagai titik permulaan. Sedangkan kekurangannya, pada struktural yang bersifat logis pada pengimplementasiannya. Selanjutnya adalah model Seiler, Alexander, dan Lewis. Diawali dari goal and objective. Dilanjutkan dengan perencanaan kurikulum silabus. Selanjutnya, implementasi kurikulum dalam bentuk kegiatan belajar mengajar, diakhiri dengan evaluasi kurikulum. Kelebihan dari model Seiler, Alexander, dan Lewis ini, semua guru dipengaruhi oleh bagian tertentu dari rencana kurikulum yang harus membuat rencana pembelajaran. Dan kekurangannya, terdapat kesenjangan efisiensi antara terselenggaranya pembelajaran dengan menggunakan kurikulum tersebut yang berkaitan dengan usaha memanfaatkan kesempatan dalam proses pendidikan. Pada kesimpulannya, pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan pada asas kelebihan dan kebaikan-kebaikannya, serta bagaimana kekurangan-kekurangannya. Kemudian juga serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimal, tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengolahan pendidikan yang dianut yang dijalankan pada suatu lembaga pendidikan, serta model konsep pendidikan yang mana yang digunakan dan kami sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.